Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Yuli dalam pelajaran kimia. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang entalpi molar. Ini adalah video lanjutan dari video termokimia yang kemarin yang membahas tentang persamaan termokimia. Baik, entalpi molar. Di sini akan dibahas beberapa jenis dari entalpi molar. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar 298 Kelvin 1 atm dan semua unsurnya dalam bentuk standar, perubahan entalpinya disebut entalpi pembentukan standar yang dinyatakan dalam kilojoule per mol. Dua hal yang perlu diperhatikan di sini adalah zat yang dibentuk adalah 1 mol dan dibentuk dari unsurnya dalam bentuk standar. Ini adalah data. Jadi PPT ini Ibu peroleh dari Erlangga ya. Jadi ini sama dengan buku-buku Erlangga. Nah, ini adalah data persamaan termokimia reaksi pembentukan dari H2O yang wujudnya cair, ada H2O gas dan juga grafit. Selanjutnya, itu adalah entalpi perurean standar. Reaksi pengurean merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Oleh karena itu, sesuai dengan asas kekekalan energi, nilai entalpi perurean sama dengan entalpi pembentukannya, tetapi tandanya berlawanan. Selanjutnya ada entalpi pembakaran standar. Pembakaran dikatakan sempurna apabila C terbakar menjadi CO2, H terbakar menjadi H2O, dan S terbakar menjadi SO2. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat diukur pada 298 Kelvin 1 atm dan disebut sebagai entalpi pembakaran standar. Jadi yang dimaksud dengan reaksi pembakaran itu suatu unsur yang atau suatu senyawa yang ditambah dengan O2 atau direaksikan dengan O2 itu disebut sebagai reaksi pembakaran. Ini adalah data ya, ini data entalpi pembakaran beberapa unsur ya. Baik, di sini ada contoh soal. Pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan kalor sebesar 7,024 kJ. Nah, tentukan entalpi pembentukan dan tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl. Di sini yang ditanya adalah kalau pembentukan NaCl-nya itu dalam keadaan standar, berarti harus 1 mol. Sementara kalau di sini 1 gram NaCl itu kan bukan 1 mol. Jadi 1 gram NaCl itu tidak sama dengan 1 mol. Gimana cara menghitung mol? Jadi mol itu sama dengan, jadi rumus mol N sama dengan massa per massa molar ya. Karena di sini masanya 1, terus MR-nya 58,5, dapatnya dari 23 ditambah 35,5, 23 itu AR-nya Na, 35,5 itu AR-nya Cl. Maka diperoleh bahwa molnya itu 1/58,5. Ini artinya kalau 1/58,5 itu tidak sama dengan 1 mol. Kalau mau 1 mol ya berarti harus menjadi 58,5. Per 58,5, berarti artinya yang 7,024 kJ kita harus kalikan dengan 58,5 supaya mendapatkan berapa entalpi pembentukan NaCl dalam 1 mol gitu ya. Dan ini reaksinya Na ditambah setengah Cl2 menjadi NaCl delta-nya minus 401,9. Kita lihat untuk yang berikutnya ya, kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah pembakaran bensin adalah suatu proses eksoterm. Apabila bensin dianggap terdiri atas isooktana 8H18, sebenarnya oktana hanyalah salah satu komponen bensin. Tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin. Diketahui entalpi pembakaran isooktana itu min 5,55460 kJ per mol dan massa jenis isooktana 0,7 kg per liter, ARH1 dan C12. Dalam hal ini telah diketahui entalpi pembakaran isooktana yaitu minus 5.460 kJ per mol. Maka diperlukan
Maka yang diperlukan adalah menentukan jumlah mol isoktana dalam 1 liter bensin. Nah, jadi massa 1 liter bensin itu adalah 1 dikali rho-nya 0,7, berarti 0,7 kg atau sama dengan 700 gram. Cara cari molnya berarti massa dibagi sama mR. Diperoleh 700 dibagi 114, dapatnya berapa? 6,14 mol. Nah, yang di sini ini untuk 1 mol. Berarti kalau untuk 6,14 mol berarti tinggal kita kalikan saja. Itu sehingga diperoleh 33.524,4 kJ. Nah, ini ada entalpi molar yang lain ya, seperti penetralan, peleburan, penguapan, dan pelarutan. Entalpi penetralan adalah perubahan entalpi pada penetralan asam oleh basa membentuk 1 mol air, atau disebut juga nanti ini adalah reaksi asam basa. Entalpi peleburan ada perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk padat menjadi bentuk cair pada titik leburnya. Entalpi pelarutan adalah perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Semua entalpi molar dinyatakan dalam kilojoule per mol. Kita lanjut ke pembahasan soal termokimia ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah karbon dibakar sempurna sehingga membebaskan energi sebesar 393,5 kJ. Yang P adalah gambarkan diagram perubahan entalpi terhadap reaksi tersebut. Baik, kita akan kerjakan dulu dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah C dibakar berarti ditambah dengan O2 menghasilkan CO2. Di situ ada kata membebaskan energi, berarti delta H-nya negatif 393,5 kJ. Baik, yang B di situ dikatakan bahwa membebaskan energi, berarti kita harus membuat diagram untuk reaksi eksoterm ya, untuk reaksi eksoterm. Di sini kita akan tuliskan reaktannya, yaitu C ditambah O2, terus tanda panah ke bawah. Terus di sini ada produknya, yaitu CO2. Ya. Nah, di sini kita kasihkan ini juga. Di sini untuk reaktannya, di sini ada produknya. Ini adalah delta-nya ya, kita tulis saja delta-nya minus 393,5. Ini adalah diagram untuk reaksi eksoterm. Baik, selanjutnya adalah tuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan. Oke, yang pertama adalah pembentukan C2H5OH. Nah, berarti di sini dia terbentuk dari unsur apa? O dari C, terus ditambah lagi ada unsur H2, dan juga ada unsur O2. Dia akan membentuk C2H5OH. Delta HF-nya itu minus 277 kJ per mol. Baik, yang sekarang kita tinggal setarakan. Ini produk kedua, berarti kita kasih 2 di sini, terus hanya 5,1 berarti 6, berarti kita kasih 3 di sini, terus O-nya kita tuliskan di sini supaya reaksinya menjadi
Baik, untuk yang D itu pembentukan CaCO3 dari unsur-unsurnya. Baik, unsur-unsur pembentuk CaCO3 ada Ca, ada C, dan ada O. O2, jadi ada Ca, solid, ditambah C, solid, ditambah O2, gas, akan membentuk Ca, CO, 3, solid, delta itu sama dengan minus 1207 kJ. Oke, selanjutnya kita harus setarakan. A nya sudah setara, C nya sudah setara, tapi O nya belum. Jadi O nya di sini harus 3/2. Kenapa harus 3/2? Supaya O nya jumlahnya jadi sama 3 ya. 3/2 kali 2 berarti kan 3. Reaksi berikutnya adalah diketahui entalpi pembentukan standar Ca3PO42 adalah minus 4121 kJ per mol. Berapa kalori yang dibebaskan pada pembentukan 5 gram Ca3PO42? Oke, berarti di sini kita akan membuat dulu persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya di sini pembentukan berarti Ca ditambah E ditambah O2. Oke, sepertinya ini tidak perlu kita tuliskan reaksinya itu tidak apa-apa, ternyata tidak kita tuliskan reaksinya itu tidak apa-apa, tapi kita hitung molnya aja. Jadi kita cari MR dari Ca3PO42 itu berapa? Jadi kan 3 dikali 40 ditambah 2 dikali, sebentar ya, Ibu cari dulu ARP itu berapa. ARP fosfor itu AR-nya 31 kali 31 ditambah 16 kali 8. Kita hitung dulu ya, Ibu hitung dulu pakai kalkulator. Sekitar 310 ya ml-nya. Berarti molnya N-nya itu adalah 5/310 sama dengan 5 dibagi 310 itu sekitar 0,016 mol. Nah, kalau dikatakan di situ entalpi pembentukan standar ya, jadi yang delta H Ca3PO42 ini besar minus 4121 kJ per mol. Ini adalah untuk 1 mol. Nah, tapi di sini kan hanya 0,016 ya, berarti delta K0F pada pembentukan 5 gram ya, berarti 0,016 dikali 4 dikali 4,121 menjadi berapa? Hitung dulu ya. Oke, gitu 0,16 dikali 4 sekitar 65,936. Oke,
kilojoule ya. Oke, dilanjutkan ke sini. Diketahui persamaan termokimia reaksi pembakaran etana sebagai berikut ya. Itu adalah reaksinya, terus tentukan perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol. Oke, di reaksi yang pertama ini adalah untuk 2 mol. Ini artinya untuk 2 mol. Ya, kenapa 2 mol? Karena koefisien di C2H6. Jadi di sini kan reaksi persamaan termokimianya itu untuk pembakaran etana ya. Jadi kita lihat koefisien di depannya etana itu berapa. Kalau koefisien di depan etananya itu 2, berarti ini untuk 2 mol. Berarti kalau ditanya untuk 1 mol, berarti yang A itu berarti delta H-nya sama dengan minus 3,120 dibagi 2. Jadi bisa langsung seperti itu. Tinggal dibagi 2. Nah, berapa jawabannya kalau itu dibagi 2? Yaitu sebesar minus 1,560 kilojoule. Oke, yang B, kalau untuk 1 gram, nah kita cari dulu mR dari C2H6 itu berapa? 2 kali 12 ditambah, berarti 24 ditambah 6 itu 30. Nah, berarti molnya itu 1/30 mol ya. Berarti kalau kita mau mencari yang B, berarti delta H-nya itu sama dengan 1 kali minus 1,560. 1,560 dibagi 30, berarti dapatnya 5 minus 5 itu terdapat ya. Tuh. Pada pembentukan 2 gram etanol, C2H5OH dibebaskan 12,07 kalor. Tentukan entalpi pembentukan etanol. Oke, berarti yang 12,07 itu yang minus itu untuk 2 gram etanol. Nah, yang ditanya adalah entalpi pembentukan. Berarti yang ditanya itu kalau untuk 1 mol berapa? Nah, kalau di sini tuh kita cari mR-nya etanol, MrC2H5OH, itu kan berarti mR-nya itu 24 ditambah 5 ditambah 16 tambah 1. Berarti mR-nya itu sebesar 46. Nah, berarti ini sekitar M-nya berarti 2 dibagi 46. Molnya itu berarti 2/46 atau 1/23. Nah, berarti kalau kita mau mencari untuk 1 mol, berarti delta H pembentukan atau delta H, kita delta H0F itu aja ya. Atau kalau delta H0F-nya yang standar ya, standarnya itu berarti 23 dikali minus 12,07. Dikali 12,07, berarti sekitar 200 minus 277,61 kilojoule. Ini satuannya kalor, maaf ya, salah satuannya ya. Jadi harusnya satuannya itu adalah di sini satuannya itu kalor ya, kalor. Nah, terus yang B
Yang B, tuliskan persamaan formula kimia pembentukan etanol. Berarti C ditambah H2 ditambah O2 menjadi C2H5OH, delta H-nya minus 277,61 kalori. Oke, kita setarakan, berarti di sini 2, hanya di sini 3, O-nya berarti setengah. Demikian pembahasan video tentang entalpi molar dari itu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ibu. Terima kasih.